Shalom, saya Edward David Andika dengan NIM 21091011143. Saya Esther Rismartini dengan NIM 2009103011032. Saya Willy Sugiyardi dengan NIM 21081010101001. Saya Priscilla Herdiana dengan NIM 210210204148. Saya Kurnia Trioktia dengan NIM 210210204025. Menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat artinya menunjukkan kepada masyarakat di sekitar mengenai kebaikan Kristus kepada setiap umatnya, dengan berbagi dan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Kegiatan berbagi dan memberikan dukungan ini merupakan bentuk saling mengasihi antar masyarakat yang dijalankan sesuai dengan kemampuan maksimal yang dimiliki, serta perasaan gembira dan tulus dari dalam diri, seperti yang tertulis di Ulangan 15 ayat 10 hingga 11. Saat ini, di Indonesia masih sering ditemui adanya beberapa golongan masyarakat yang masih kurang mendapatkan kesejahteraan baik secara material, finansial, maupun sosial, yang akhirnya membuat beberapa dari mereka mengalami ketidakberfungsian atau tidak berdaya dengan baik bagi dirinya sendiri. Bahkan hal-hal seperti ini juga masih sering kita temui juga di sekitar lingkungan kita. Contohnya, hingga kini masih sering dijumpai orang-orang dengan lanjut usia yang sudah seharusnya berdiam diri di rumah untuk menikmati hari tua, namun pada kenyataannya masih banyak yang harus tetap berjuang untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Melihat hal ini, sudah tentu kami sebagai mahasiswa Kristen yang didaulat untuk menjadi terang dan garam, serta saksi Kristus, harusnya membuka mata dan mengulurkan tangan untuk membantu sedikit meringankan beban mereka, melalui pemberian bantuan secara dana ataupun bahan pangan. Ibu Mariam, seorang lansia berusia 62 tahun yang berasal dari daerah Banyuwangi, tepatnya daerah Ketapang, yang menghabiskan seluruh waktunya untuk berdagang perabotan kebersihan di sekitar jembatan Semanggi. Tahun 2007 merupakan tahun pertama di mana Ibu Mariam datang ke Jember untuk melanjutkan kehidupannya. Sebelum menjadi pedagang, Ibu Mariam adalah seorang pemulung hingga tahun 2015. Kemudian, bermodalkan hasil penjualan barang bekas selama menjadi pemulung dan bantuan dari mahasiswa yang bersimpati kepadanya, ia dapat menjual perabotan kebersihan hingga saat ini. Dari hasil wawancara ini, diketahui bahwa perjalanan kehidupan yang dijalani oleh Ibu Mariam tidaklah mulus karena ia harus mengalami beberapa kejadian yang cukup buruk. Seperti Ibu Mariam harus kehilangan uang sebesar 15 juta pada tahun 2015, yaitu sebelum Ibu Mariam menjadi pemulung. Lalu selama 2 bulan terakhir sebelum lebaran tahun 2022, ia ditinggalkan oleh anak kandungnya tanpa alasan yang jelas. Hingga sekarang, Ibu Mariam pun tidak mengetahui di mana keberadaan sang anak. Sedangkan suaminya telah lama meninggal. Lalu saat ini, Ibu Mariam kembali mengalami musibah, di mana rumah yang dikontraknya harus roboh sebagian, tepatnya pada bagian dapur dan pada ruang yang lain sudah lapuk termakan usia. Oleh sebab itu, Ibu Mariam takut jika harus tidur di rumahnya, karena khawatir ketika tidur rumahnya akan roboh. Sedangkan Ibu Mariam sendiri belum memiliki biaya yang cukup untuk membenahi rumahnya. Sehingga hal inilah yang mengakibatkan Ibu Mariam harus tidur di pinggir trotoar daerah Jembatan Semanggi, dengan resiko mendengar suara bising knalpot motor, panas terik ketika siang, dan basah ketika hujan lebat datang. Selama menjalani hidup di kota Jember, Ibu Mariam tidak pernah menerima ajakan untuk dibawa ke dinas sosial atau panti sosial lansia, dan memang dari Ibu Mariam sendiri juga tidak ingin ikut apabila memang ada dinas sosial yang ingin membawa Ibu Mariam untuk tinggal di panti sosial. Melihat hal tersebut, kami pun memutuskan untuk membantu Ibu Mariam dengan memberikan bantuan berupa sembako untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan jasmaninya, dan juga kami membantu Ibu Mariam untuk menjualkan barang dagangannya. Dalam membelikan sembako ini, kami sekelompok memutuskan untuk iuran dengan jumlah total uang iuran sebesar Rp200.000, di mana uang ini akan kami belikan sembako berupa beras 5 kg, mie instan, gula, garam, dan minyak goreng. Dengan dari pembelian beberapa sembako ini, uang yang kami kumpulkan masih tersisa Rp15.000. Kemudian kami juga membantu Ibu Mariam untuk berjualan dengan membantu menjualkan dan menawarkan dagangan berupa alat kebersihan tersebut kepada warga yang ada di sekitar Jembatan Semanggi. Namun, karena di wilayah Jembatan Semanggi waktu itu tidak terlalu ramai, kami pun memutuskan untuk meminta izin kepada Ibu Mariam untuk membawa beberapa barang dagangannya ke area alun-alun kota Jember yang lebih ramai pengunjung. Dari hasil penjualan tersebut, kami berhasil menjual sebanyak 4 buah penebah dan 3 buah sapu dengan total Rp105.000. Karena waktu sudah sore, kami pun memutuskan untuk kembali ke tempat Ibu Mariam untuk mengembalikan barang dagangan yang masih tersisa, lalu menyerahkan sembako yang sudah kami beli dan menyerahkan juga uang hasil berjualan. Hal ini selain untuk membantu sedikit perekonomian Ibu Mariam, kami juga berharap bahwa uang hasil jualan yang sudah kami hasilkan bisa digunakan untuk perputaran modal Ibu Mariam,
dalam usaha berjualan perabotan kebersihan dan bisa mengumpulkan uang untuk bisa membenahi rumahnya yang saat ini sedang rusak.